Malihim Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Temanya simpel ya. Yesus itu Tuhan apa Tuan? Ya, Tuhan apa Tuan? Seharian di luar sana pendeta-pendeta yang ngaku sebagai pendeta senior debat seharian untuk berdebat Yesus itu Tuhan apa Tuan, ya. Bapak Ibu Saudara, bahasa Inggris, Alkitab yang bahasa Inggris, ya, Lord itu artinya Tuan, Lord, L-O-R-D, ya. Tapi untuk Yesus Tuhan, ya. Kalau sehari-hari ya di Inggris misalnya ada gelar bangsawan Lord, L-O-R-D, itu Tuan. Tetapi kalau di Alkitab L-O-R-D artinya Tuhan. Sedangkan Allah itu God, G-O-D. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus itu oleh Alkitab diberi gelar Lord, L-O-R-D, tapi kok artinya Tuhan? Sementara di luar sana gelar bangsawan Inggris L-O-R-D, Lord, artinya Tuan. Di dalam Wahyu 19 ayat 16, Yesus juga bergelar Tuan di atas segala Tuan, Raja di atas segala Raja. Mari kita bahas kenapa Yesus kok gelarnya Tuhan, ya, Lord, tapi diartikan Tuhan. Kenapa bukan Tuan, ya? Satu, karena Yesus ini beda dengan manusia biasa. Rohnya adalah Roh Kudus atau Roh Allah. Di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 35, di situ Yesus itu lahir dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Makanya disebut kudus. Ya, tidak disebut najis, ya. Yesus itu kudus, tidak disebut najis, ya, lahir dari Roh Kudus, Roh Allah, ya. Lord yang artinya Tuhan, ya cuman satu-satunya untuk Yesus. Kalau untuk yang lain Lord itu Tuan, tetapi khusus untuk Yesus, satu-satunya manusia di dunia ini yang diberi gelar Lord artinya Tuhan adalah ya cuman untuk Yesus. Salah satu alasannya karena rohnya, Roh Kudus, Roh Allah dan disebut kudus. Alasan kedua, Yesus itu tidak mewarisi dosa waris dari Adam, ya, yang kecenderungannya dosa melulu, ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, tidak ada dosa padanya. Maksudnya dosa waris yang diwariskan oleh Adam. Beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa ini walaupun nggak diajarin, ya, dari sononya sudah pinter bohong, pinter nipu. Pernah ada nggak sekolah bohong, sekolah belajar menipu, ada nggak? Nggak ada. Tapi orang itu bisa nipu, gitu. Wah, bisa nipu ya. Makanya ada KPK segala itu, Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena dari sononya manusia itu memang punya genetik. Karena menjadi milik iblis adalah ya nipu, bohong, ya, dengan segala deretan turunannya itu. Tapi Yesus tidak ada dosa padanya. Tidak mewarisi dosa itu. Makanya Lord untuk Yesus Tuhan. Ya cuman atu-atunya untuk Yesus. Manusia yang diberi yang gelarnya Lord dan diartikan Tuhan, ya cuman untuk Yesus. Yang ketiga, Yesus tidak berbuat dosa. Kalau tadi tidak ada dosa padanya, tidak mewarisi dosa. Kalau ini tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15, ya. Yesus itu tidak berbuat dosa. Mosok sih Pak? Mosok dari hidup sampai mati di salib nggak berbuat dosa? Ayat Alkitab nulis begitu kok. Tidak berbuat dosa. Ya. Yesus juga pernah mengatakan, tunjukkan kalau aku berbuat dosa. Ya, nggak ada yang bisa nunjukin, ya. Kemudian yang keempat, memang faktanya Yesus nanti habis mati, bangkit, naik ke surga menjadi Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8, ya. Aku Tuhan Allah, kata Tuhan Allah, ya.
Akulah Alfa dan Omega, ya. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, kata Tuhan Allah, kataku, gitu kan, hurufnya merah semua itu, kata Tuhan Allah, ya, yang maha kuasa, ya. Jadi 4 alasan itulah mengapa Lord khusus untuk Yesus artinya Tuhan, bukan Tuan. Kalau untuk orang-orang Lord itu artinya Tuhan. Jadi para pendeta yang seharian debat, mbok mikir, jawablah pakai ayat Alkitab aja. Very simple, 5 menit selesai. Ya, Anda berdebat Yesus itu Tuhan apa Tuan, 5 menit selesai. Makanya ikut sekolah Alkitab, jangan belajar teologi. Teologi itu tafsir semua itu. Ayat-ayat Alkitab sudah menjelaskan mengapa Yesus itu disebut Tuhan, bukan Tuan. Walaupun Alkitab bahasa Inggris menulis Lord, L-O-R-D. Ya. Satu-satunya manusia di dunia ini yang L-O-R-D artinya Tuhan, ya cuman Yesus. Ikut sekolah Alkitab, Pak, ya, supaya pinter di atas rata-rata, ya. Jangan bikin penyesatan untuk jemaat-jemaatmu. Ayo ikut sekolah Alkitab, ya, di tempat kami, ya. Kemudian ikut gabung dengan Gereja Alkitab Allah Esa, biar bener imanmu, selamat, ya. Yesus Kristus satu-satunya Allah, enggak cuma Yesus Kristus Allah. Kalau Yesus Kristus Allah, kamu masih punya Allah lain, Bapa juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Itu tipuan lama Tritunggal itu, Yesus Kristus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Mentor saya kan itu. Mentor saya mencantumkan tulisan itu di belakang mimbar, tapi dia masih mengakui ada Allah lain selain Yesus, yaitu Bapa. Makanya mentor saya dulu, ya, mantan mentor, hello Pak Mentor, tidak berani menulis Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ayo, supaya kamu selamat, ya, kalian selamat, beriman itu harus pada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27, ya, ini linknya ke 1 Yohanes 5 ayat 20, linknya lagi ke Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 1 ayat 8, ya. Tuhan Allah satu-satunya, Wahyu 6 ayat 10, ya, tuh, satu-satunya penguasa, ya, masih begitu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.